Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Rabu 11 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita dibimbing Tuhan untuk menghayati hidup ini secara konkret di dalam dinamika hidup kita. Tentulah sebagai manusia pasti pernah memohon rahmat, kesembuhan dari sakit. Pasti kita pernah memohon berkah kesembuhan, kesehatan itu. Nah, di dalam renungan ini, sabda Tuhan ini, kita dibimbing agar kita merenungkan kembali. Kita pernah memohon untuk sembuh, untuk mendapatkan anugerah sehat. Nah, kalau sudah diberi anugerah kesembuhan, diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Nah, semoga melalui sabda Injil suci ini kita mampu seturut kehendak Tuhan. Yang pertama, setelah sembuh, di sini dikatakan, Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu melenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, ini setelah sembuh melayani Tuhan. Nah, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mewujudkan kehendak Tuhan ini? Kita mohon rahmat kesembuhan, dan ketika kita sembuh dan sehat, melayani Tuhan. Nah, mari kita renungkan agar sungguh hidup kita tidak hanya memohon kesembuhan, berkat dari Tuhan, namun juga melayani Tuhan. Yang kedua, setelah sembuh, melayani gereja. Kemudian perempuan itu melayani mereka sebagai komunitas umat beriman. Nah, semoga kita juga mau melayani gereja, komunitas iman di dalam keluarga, di dalam lingkungan wilayah gereja paroki kita, sehingga sungguh hidup kita mewujudkan kehendaknya. Dan yang ketiga, setelah sembuh, tentulah harus bersyukur. Karena tanda pribadi yang beriman ketika diberkati bersyukur. Dan syukur yang terbaik adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang sungguh mampu dipercaya, sehingga kita mewujudkan tanggung jawab itu dengan melayani Tuhan, melayani sesama, melayani gereja. Semoga kita dimampukan dan kita meyakini perutusan itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam.
Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.